di podcast Linux Indonesia untuk edisi 20 November 2021. Seperti biasa di podcast Linux Indonesia minggu ini, kita akan membahas berita-berita seputar Linux, distro Linux, kemudian program-program open source yang berjalan di atas Linux, serta distro pilihan minggu ini. Berita pertama datang dari Om Linus Torvalds, bahwa pada tanggal 15 November 2021 yang kemarin beliau mengumumkan rilis dari Linux 5.16 rilis kandidat ya. Linux kernel 5.16 ini meskipun bukan versi mayor ya, tapi dia juga menjadi awal penting bahwa pengembangan kernel Linux 5.16 ini akan segera selesai dirilis versi stabilnya, di mana diperkirakan akan hadir pada Januari 2022. Silakan bagi yang ingin mencoba bisa compile sendiri atau menikmati versi binary dari Linux kernel 5.16 di sejumlah distro ya. Berita kedua datang dari para developer Ubuntu, di mana para developer Ubuntu desktop ya, para developer Ubuntu desktop pada tanggal 17 November 2021 kemarin mengumumkan bahwa mereka bisa menjalankan desktop dengan sistem init, sistem D ya, di atas platform Windows Subsystem for Linux ya. Jadi sekarang sistem D sudah bisa berjalan di atas WSL. Nah, dengan dirilisnya proof of concept ini, paling tidak dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa menikmati environment desktop Linux di atas WSL dengan rasa yang lebih manusiawi, lebih cepat ya, dan mungkin juga lebih smooth. Atau bahkan kemungkinan yang paling aneh nanti adalah Windows itu dirilis hanya dalam bentuk Windows Subsystem, hanya dalam bentuk WSL saja, kemudian nanti untuk desktopnya dipakai desktop Ubuntu misalnya. Itu mungkin akan sangat aneh sekali. Berita ketiga datang dari VMware, bahwa VMware 7 update 3B itu ditarik kembali. Jadi bagi yang kemarin melakukan update vSphere 7 update 3B, silakan dikaji ulang karena VMware menarik kembali versi 7 update 3B ini. Oke, selanjutnya datang dari dunia gaming, tepatnya dari Valve, di mana Valve mengatakan bahwa SteamOS 3 akan tersedia untuk semua orang, bisa di-download dan bisa diinstal sendiri ya. SteamOS was available to download for free like many other GNU Linux distribution out there. Jadi silahkan siapkan diri, siapkan PC Anda, PC kita untuk bisa diinstal SteamOS 3. Kemudian berita rilis selanjutnya datang dari desktop Cinnamon, di mana versi Cinnamon 5.2 resmi dirilis dan sejumlah fitur-fitur baru cukup banyak yang dimasukkan dalam rilis kali ini. Di antaranya adalah menu applet yang sekarang menawarkan navigasi keyboard yang lebih manusiawi kepada bahasa-bahasa yang berawal dari kanan ya, right to left language seperti bahasa Arab, Urdu, Persia dan lain-lain. Kemudian ada symbolic icon untuk banyak aplikasi
kemudian bisa menyembunyikan aplikasi secara default, dan tentunya ketika menu itu di close ya. Kemudian ada juga pembaruan atau pengayaan di upgrade sound ya, yang tidak menampilkan lagi unknown artist. Sangat menarik ya, silakan dibaca-baca release note dari Cinnamon 5.2 ini. Oke, di pekan ini ada beberapa distro Linux besar yang dirilis. Yang pertama adalah Red Hat Enterprise Linux RHEL versi 8.5 yang dirilis pada tanggal 17 November yang lalu. Dan tentunya kalau RHEL dirilis biasanya akan diikuti oleh distro-distro Linux yang menjadi turunan atau bahasa sederhananya salinan dari RHEL ini. Di antaranya yang pertama adalah Rocky Linux, di mana Rocky Linux juga merilis Rocky Linux 8.5. Kita lihat Rocky Linux 8.5. Sudah mulai bisa dinikmati. Apa bedanya RHEL dengan Rocky Linux? Ya, bagi para veteran pengguna RHEL, pengguna CentOS, tahu lah ya. Yang beda hanya branding dan supportnya saja, secara sederhananya gitu. Kemudian selain Rocky Linux, ada satu lagi distro besar yang merilis dan basisnya bukan basis ya, merupakan salinan dari RHEL, yaitu Alma Linux ya. Jadi bagi yang ketinggalan berita atau tidak tahu bahwa ketika Red Hat memutuskan untuk menstop pengembangan CentOS dengan budaya sebelumnya, banyak developer yang akhirnya melakukan forking dari CentOS dan membentuk dua distro baru, diantaranya adalah Rocky Linux dan Alma Linux. Jadi seperti ketika RHEL itu dirilis, Red Hat Enterprise Linux dirilis 8.5 ini, maka sangat wajar jika Rocky Linux dan Alma Linux juga merilis versi 8.5. Banyak yang ditawarkan di Rocky Linux maupun Alma Linux 8.5. Di antaranya ada Nginx versi 1.2, ada Node.js 16, ada Ruby 3, kemudian PHP sudah diupdate ke versi 7.4, kemudian GCC itu sudah versi 11, LLVM sudah versi 12, kemudian ada Rust language di versi 1.54 dan Golang di 1.16. Silahkan dicoba sendiri ya, baik Red Hat Enterprise Linux, Rocky Linux maupun Alma Linux, karena identik sebenarnya mereka. Oke, di tutorial minggu ini adalah tutorial dari Today Geek tentang bagaimana cara mengecek apakah Red Hat Enterprise Linux sistem kita vulnerable terhadap sebuah CVE atau tidak ya. Caranya sebenarnya sangat gampang sekali. Kita cek RPM-nya saja dengan sintaks seperti ini ya, RPM main queue main changelog, nama paketnya, kemudian grab CVE number. Nah, di situ akan muncul. Nah, jika tidak muncul output CVE-nya, pastikan kita bisa mengupdate OpenSSL di Linux kita. Dan kemudian sebagai contoh ya, misalkan RPM main queue main changelog OpenSSL grab CVE, akan banyak sekali CVE yang ditampilkan dari paket OpenSSL itu. Nah, selengkapnya bisa dibaca di situsnya, nanti linknya ada di deskripsi. Untuk segmen terakhir, distro Linux pilihan untuk minggu ini adalah OpenMamba, sebuah distro Linux yang ditujukan
bagi berbagai platform, ada laptop, desktop, server, single board, dan tablet komputer. Nah, OpenMamba ini sifatnya independen, tidak bergantung dengan distro manapun. Kemudian keunikannya adalah OpenMamba ini menggunakan pemaketan RPM, tapi software pengelolanya menggunakan apt. Jadi kita bisa melakukan install itu apt get install bla bla bla, tapi yang paket yang dihadirkan, yang diinstal itu adalah paket RPM, bukan paket dep. Nah, OpenMamba menawarkan dua versi desktop, yaitu KDE Plasma dan LXQt. Tentunya untuk LXQt ditujukan untuk komputer-komputer yang ringan ya, seperti obsolete PC, embedded system, tablet, single board PC, dan lain-lain. Dan jangan lupa LXQt ini dari OpenMamba itu juga sudah tersedia di Raspberry Pi, jadi silahkan dieksplor sendiri. Dan segitu saja kan untuk podcast Linux minggu ini. Sampai jumpa di podcast Linux selanjutnya. Sehat selalu. Kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Hanya cinta.